Bayangkan jika media pembelajaran bisa muncul langsung di hadapan siswa. Inilah kekuatan teknologi augmented reality. Augmented reality atau disingkat AR adalah teknologi yang menampilkan gambar, animasi, atau objek digital ke dalam dunia nyata melalui layar perangkat seperti ponsel atau tablet. Artinya, kita bisa melihat benda-benda digital muncul seolah-olah berada di sekitar kita. Dalam pendidikan, AR membuat pembelajaran lebih menarik karena siswa bisa melihat materi secara langsung dan interaktif sehingga lebih mudah dipahami dan menyenangkan untuk dipelajari. Dan hari ini, tanggal 30 April 2025, kami sampaikan bahwa integrasi akun Belajar ID dengan platform Assembler Edu secara resmi diluncurkan secara nasional. Sebuah platform pendidikan imersif untuk membantu guru dan orang tua menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berkesan melalui visualisasi 3D atau AR. Pada tanggal 30 April 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara resmi meluncurkan kerjasama dengan platform teknologi karya anak bangsa, Assembler Edu. Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan pembelajaran imersif berbasis AR di sekolah dan bisa diakses secara gratis melalui akun belajar.id. Email dengan domain berikut mendapatkan keuntungan eksklusif dari Assembler Edu. Dengan kemitraan resmi antara Kemdikdasman dan Assembler Edu, pengguna akun belajar.id kini bisa menikmati berbagai fitur eksklusif secara gratis. Untuk mulai menggunakan semua fitur premium tersebut, pertama buka browser Anda dan ketikkan edu.assemblerworlds.com pada kolom URL. Setelah halaman terbuka, klik tombol login atau masuk yang ada di pojok kanan atas. Ketikkan email belajar.id Bapak dan Ibu Guru, lalu ketikkan passwordnya. Selanjutnya, Bapak Ibu masukkan nama dan membuat nama pengguna. Kemudian, Bapak Ibu bisa memilih menambahkan foto profil atau avatar yang tersedia. Kemudian, Bapak Ibu dapat memilih peran. Bapak Ibu dapat memilih saya seorang pendidik. Lalu, pilih materi yang Bapak dan Ibu ajarkan di sekolah. Pilih juga jenjang kelasnya ya. Berikutnya, akan tertampil halaman untuk mencoba objek AR. Bapak Ibu dapat scan QR Code yang ada pada tampilan ini. Atau langsung klik mulai untuk mulai menjelajahi Assembler Edu. Kemudian, Anda akan diarahkan ke dashboard utama Assembler Edu. Akan ada pop-up yang menunjukkan fitur-fitur eksklusif yang Bapak dan Ibu dapatkan dengan menggunakan akun belajar.id. Ini adalah tampilan utama platform Assembler Edu. Menu profil menunjukkan nama pengguna, status paket berlangganan, kapasitas penyimpanan, pengaturan akun, serta tombol untuk keluar, logout. Untuk mengubah bahasa, scroll ke bawah di menu bahasa. Di menu panduan, Bapak dan Ibu Guru bisa belajar mandiri mengenai cara membuat alat peraga AR. Menu kelas digunakan untuk membuat kelas sendiri atau bergabung dengan kelas lain. Pada menu topik, Bapak dan Ibu Guru dapat menggunakan topik pembelajaran yang siap pakai. Menu alat peraga berisi koleksi alat peraga 2 dimensi maupun 3 dimensi yang dapat Bapak dan Ibu Guru gunakan. Pengguna akun belajar.id dapat mengakses hingga 10 alat peraga per hari. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi augmented reality melalui platform Assembler Edu. Siapkan dulu media pembelajaran seperti LKPD atau kartu yang akan ditambahkan QR Code AR. Di sini saya menggunakan LKPD yang saya buat di Canva. Bapak Ibu dapat menggunakan software lain untuk membuat LKPD sesuai preferensi Bapak dan Ibu Guru. Untuk memulai pembuatan AR, klik menu editor, lalu pilih buat proyek pertamamu. Lalu pilih default editor agar proses editing lebih fleksibel.
Kotak-kotak berikut namanya adalah grid yang berguna sebagai tempat menyusung objek. Bapak dan Ibu guru dapat mengatur ukuran grid dengan menggunakan mouse atau touchpad. Untuk membesarkan dan mengecilkan grid, gunakan tombol gulir. Untuk menggeser ke kanan dan ke kiri, tahan klik kanan lalu geser sesuai keinginan. Untuk memutar grid, tahan klik kiri dan putar sesuai keinginan. Untuk front posisikan di depan sebagai berikut. Di bawah grid terdapat scene yang bisa ditambah atau diatur sesuai kebutuhan editing. Untuk contoh ini, saya hanya akan menggunakan satu scene. Untuk menambahkan objek 3D, klik ikon 3D yang ada di menu sebelah kiri, klik Search, lalu ketikkan objek yang ingin ditambahkan. Pada contoh kali ini, saya akan menggunakan objek struktur bunga. Setelah objek 3D tampil di grid, periksa kembali posisi objek 3D. Jangan sampai ada bagian objek 3D yang menembus bagian bawah grid, agar objek 3D tetap utuh ketika nanti di-scan barcode. Untuk memperbesar atau memperkecil objek, bisa klik satu kali pada objek, lalu pilih Scale. Atur ukuran dengan menggeser garis objek sesuai keinginan Bapak Ibu. Untuk mengubah posisi objek, caranya adalah dengan klik satu kali pada objek, lalu pilih Move, dan akan muncul sumbu berwarna biru, merah, dan hijau. Cara mengubah posisi objek, tahan klik kiri lalu geser sesuai keinginan. Sumbu yang berubah menjadi warna kuning menunjukkan sumbu yang aktif. Untuk memutar objek, bisa klik satu kali pada objek, lalu pilih Rotate, lalu putar objek sesuai keinginan Bapak Ibu. Untuk memberikan judul objek, klik menu teks pada bar kiri. Pilih teks, lalu tuliskan teksnya. Bapak dan Ibu bisa mengubah warna maupun jenis font. Setelah itu, klik Place. Tulisan akan muncul di grid, lalu atur posisi sesuai keinginan Bapak Ibu. Untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam memilih objek yang akan diatur, Bapak Ibu juga dapat klik menu Object List di pojok kanan bawah. Sekarang, kita lanjutkan untuk menambahkan penjelasan masing-masing bagian bunga. Caranya adalah klik menu teks pada bar kiri, pilih Annotation. Pilih jenis dan arah panah. Tuliskan judul anotasi. Lalu tuliskan deskripsinya. Setelah itu, atur warna anotasi. Lalu klik Place. Anotasi tidak langsung muncul di grid. Bapak dan Ibu perlu mengarahkan kursor mouse untuk memilih area objek yang akan diberi anotasi. Lalu klik satu kali pada area tersebut. Bapak Ibu juga bisa mengatur posisi anotasi, caranya seperti mengatur objek. Lanjutkan untuk menuliskan anotasi-anotasi pada bagian bunga yang lain jika diperlukan. Jika objek dan anotasi sudah lengkap, cek tampilan akhir dengan preview. Jika Bapak Ibu sudah puas dengan desain, maka desain bisa dipublish. Klik menu Publish di pojok kanan atas. Klik Capture Thumbnail, lalu beri nama karya AR Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu juga bisa mengatur akses terhadap karya AR Bapak Ibu dengan menu Prevent Duplication dan Private Access. Jika Prevent Duplication diaktifkan, berarti Bapak dan Ibu tidak mengizinkan desain diduplikat oleh orang lain. Jika Private Access diaktifkan, berarti Bapak dan Ibu saja yang dapat memiliki akses ke desain tersebut. Jika sudah yakin dengan pengaturan yang Bapak Ibu buat, klik Publish. Klik
Klik QR marker untuk mendapatkan QR. Lalu, klik download. Setelah itu, masuk ke desain LKPD Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu dapat menambahkan QR Code pada LKPD. LKPD yang sudah jadi dapat dicetak. Berikut adalah cara untuk scan barcode AR. Siswa cukup scan barcode menggunakan ponsel atau tablet, dan objek akan langsung muncul dalam bentuk AR. Mudah kan Bapak Ibu? Dengan teknologi AR, pembelajaran jadi lebih menarik, kontekstual, dan mudah dipahami. Yuk manfaatkan akun belajar.id untuk memulai petualangan belajar yang baru.